Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di sini bersama Wendy Indria di segmennya WTF. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian semua baik-baik aja, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seperti biasa, di sini kita akan ngebahas seputar film. Tapi sebelum itu, aku mau nanya ke kalian. Di sini siapa coba yang suka drakor? Cung. Aku. Nah, buat kalian semua pecinta drama Korea, pasti kalian semua juga bakalan suka juga dengan drama-drama yang dibuat oleh negara kita, negara Indonesia. Indonesia pun gak kalah saing dong dengan Korea. Indonesia pun sekarang sudah mulai membuat web series yang tentunya alur cerita dan seriesnya juga nggak kalah bagus dengan drakor. Dan kali ini aku akan rekomen ke kalian 3 web series Indonesia yang menurut aku ceritanya paling bagus dan juga banyak pesan moral yang bisa diambil dari web series tersebut. Kira-kira apa aja web seriesnya? Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah Little Mom. Cerita Little Mom ini diangkat dari kehidupan sehari-hari berdasarkan data WHO tahun 2018. Jadi ada sekitar 2 juta remaja perempuan itu melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun dan melahirkan itu di antara tahun 2015 sampai tahun 2020. Angka ini merupakan 10% total dari angka kelahiran di Indonesia. Little Mom ini bercerita tentang seorang gadis cantik berusia 17 tahun bernama Naura, yaitu Natasha Wilona. Dia cantik, berprestasi, dan juga menjadi kebanggaan orang tua, dan dia itu bercita-cita menjadi dokter kandungan. Tapi sayangnya impiannya pun sirna dan berantakan karena dia dihamili oleh pacarnya, seorang remaja yang paling populer di sekolah bernama Yuda, yaitu Rasya. Mendengar Naura ini hamil, Yuda pun jadi bingung. Dia takut sama orang tuanya. Kemudian dia juga dia adalah seorang pemain basket kan, pebasket, dan dia itu mempunyai impian menjadi pemain basket profesional. Dan kalau misalnya dia itu menghamili seorang perempuan, artinya impiannya pun sirna dan dia pun tidak mau itu terjadi. Beberapa waktu kemudian, Yuda pun tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini dan dia beriktikat untuk tidak bertanggung jawab. Akhirnya Yuda itu pergi ke Jepang untuk mengikuti orang tuanya yang sedang bekerja. Kemudian keadaan pun menjadi semakin rumit karena Naura juga pusing menghadapi kehamilannya seorang diri dengan usia dia yang masih 17 tahun. Dan Yuda pun yang menghamilnya itu pergi ke Jepang, jadi dia itu menghadapi dan menanggung beban semuanya sendiri. Tetapi di tengah perjalanan, Naura bertemu dengan Kinan, seorang troublemaker di sekolah. Tetapi Kinan ini selalu ada di setiap masa-masa sulit Naura. Dan akhirnya Kinan pun jatuh cinta terhadap Naura. Tapi kan tidak mungkin Naura mau menjalin hubungan dengan Kinan karena Naura sedang hamil dan tidak mungkin juga dia membeberkan ke semuanya kalau dia sedang hamil anaknya Yuda. Jadi Little Mom ini akan mengajak semua penonton untuk mengikuti kehidupannya Naura, lika-liku kehidupannya Naura yang hamil di luar nikah dan sementara dia masih berusia 17 tahun dan dia juga masih bersekolah, mempunyai impian yang tinggi, serta penonton pun akan diajak mengikuti bagaimana Naura menyembunyikan atau merahasiakan kehamilannya. Dan juga penonton akan diajak untuk menikmati cinta segitiga antara Naura, Yuda, Kinan, dan juga Selin. Itu cinta segi 4 ya. Tapi nggak, kalau Selin ini tuh dia nggak dianggap lah ceritanya. Banyak juga pesan moral di web series Little Mom ini, apalagi untuk zaman sekarang yang basically memang banyak sekali remaja-remaja di Indonesia yang mengalami hamil di luar nikah ya. Jadi aku saranin buat kalian, terutama remaja-remaja di Indonesia, harus nonton film ini karena kalian harus merasakan dan kalian harus tahu bagaimana resikonya kalau kalian berhubungan seperti itu belum pada waktunya atau sebelum menikah. Itu dia sedikit cerita dari web series Little Mom. Langsung aja kita ke web series kedua. Yang kedua ini adalah Cyanida. Web series Cyanida ini diangkat dari
satu buah kasus pembunuhan yang waktu itu sedang viral, yaitu pembunuhan Jessica Kumala Wongso dan Mirna, pembunuhan secangkir kopi sianida. Web series ini bercerita tentang Amelia dan juga Jenny. Mereka itu adalah sepasang kekasih yang lesbian dan saling mencintai dari awal ya. Tetapi Amelia ini dipaksa keluarganya untuk menikah dengan David untuk memisahkan Amelia dengan Jenny. Mengetahui kenyataan bahwa Amelia menikah dengan David, akhirnya Jenny pergi ke Amerika untuk menetap di sana. Tetapi selama pernikahan David dan juga Amelia ini berlangsung, Jenny dan Amelia sebenarnya masih suka berhubungan. Sampailah pada suatu hari ketika Jenny ini pulang ke Indonesia, kemudian dia mengajak berkumpul Amelia beserta teman-temannya. Dan ketika mereka ini berkumpul, kemudian Amelia ini memesan satu cangkir kopi. Ketika Amelia meminum kopi tersebut, Amelia keracunan. Bahkan Amelia ini sampai meninggal. Dan David, suami Amelia, menuduh Jenny adalah sebagai pelakunya, pelaku yang membunuh dan memasukkan racun sianida ke dalam cangkir kopinya Amelia. Tetapi di sini Jenny berbalik untuk mencurigai David sebagai pembunuhnya. Namun hal ini sama sekali tidak mudah karena David ini menuduh Amelia tuh secara besar-besaran. Dia itu mengekspos semuanya itu ke media. Jadi bisakah Jenny untuk membuktikan dirinya tidak bersalah? Jadi siapakah yang meracuni Amelia? Apakah Jenny? Ataukah David? Ataukah teman-temannya? Atau ke siapa? Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung nonton web seriesnya ya. Baiklah, kita langsung aja ke web series yang ketiga. Web series yang ketiga ini berjudul Layangan Putus. Web series ini diangkat dari kisah nyata, yaitu kisah seseorang yang pernah viral di Facebook. Dia itu bercerita, dia itu seorang penulis dan menceritakan apa yang terjadi pada rumah tangganya itu di sebuah status di Facebook. Web series ini digadang-gadang memiliki alur cerita yang tidak kalah menarik dari satu buah drama Korea yang berjudul The World of Married. Jadi web series ini tuh disebut The World of Marriage-nya Indonesia. Web series ini bercerita tentang satu buah rumah tangga yang istrinya itu bernama Kinan, seorang dokter, dan juga menikah dengan Aris, seorang direktur dari sebuah perusahaan. Aris ini adalah sesosok suami laki-laki yang perfeksionis gitu loh, yang kayaknya kalau dilihat tuh nggak ada kurangnya. Dia ganteng, dia mapan, dia juga nge-treat Kinan, istrinya itu dengan, ya ampun, dengan cara yang baik banget, yang romantis. Dia tuh sepertinya sayang banget sama Kinan, sepertinya sayang banget sama anaknya dan keluarganya. Tapi konflik terjadi ketika Aris udah mulai berbohong. Dia itu udah mulai sering nggak pulang ke rumah dan sering menerima handphone diam, menerima telepon diam-diam, terus ngelihat handphone, jadi kayak chattingan gitu di depan Kinan, tapi diam-diam juga. Jadi Kinan ini selalu menganggap rumah tangganya itu seperti layangan. Dan akhirnya Kinan dihadapkan dengan kenyataan bahwa Aris berselingkuh dan mempunyai perempuan lain di belakangnya. Dan ini pun mengancam rumah tangganya seperti layangan yang putus tak tentu arah. Ngomong-ngomong, web series ini tuh masih sedang tayang, jadi baru tayang beberapa episode. Jadi buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan hubungan rumah tangga dari Aris dan juga Kinan, kalian tetap harus nonton web seriesnya di WeTV. Nah, itu dia 3 web series Indonesia yang menurut aku ceritanya juga bagus. Pemain-pemainnya pun bisa berhasil mendalami karakternya, dan juga ini ratingnya juga bagus, dan juga banyak pesan. Yang paling penting ini banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari web series itu. Nah, setelah nonton video aku gimana nih? Kalian mau langsung nonton web series ya? Nonton jangan, nonton enggak? Ayo. Ya, aku saranin sih buat kalian pecinta web series ya, kalian harus nonton ya. Nah, itu sekian tadi penjelasan 3 web series Indonesia dari aku. Semoga itu bisa
menjadi rekomendasi juga untuk web series yang mau kalian nonton nanti selanjutnya ya. Oke, selesai sudah kita membahas film kali ini. Jangan lupa juga subscribe, comment, like, and share video ini. See you, bye-bye. See you next video. Assalamualaikum.